Sebab kemampuan kita untuk memuji Allah itu nikmat Tuhan juga. Kita bilang nih, alhamdulillah. Lidah kita bisa bergerak, bilang alhamdulillah. Hati kita bisa menghadirkan kebesaran Allah dengan pujian ini. Siapa yang bikin? Allah juga yang bikin. Lidah kita bisa bergerak, hati kita bisa membesarkan, Allah juga yang bikin. Kan itu nikmat juga namanya. Hah? Asbabnya kita bisa alhamdulillah. Ya, juga asbab juga. Tuhan juga yang kasih juga. Itu nikmat yang kita dapat, Allah yang kasih. Nanti kita bilang alhamdulillah dari Allah juga. Yang kita punya mana? Ya? Nggak ada. Jadi fiktif. Kita cuma anggap kita punya pujian padahal tidak ada. Oleh karena Syekh Ismail Al-Misri mengatakan, syukrul ilahi ni'matun mujibatun li syukrihi, fa kaifa syukri birrahu wa syukruhu min birrihi. Syukrul ilahi ni'matun. Kita bisa syukur kepada Tuhan, itu satu nikmat. Yang kita bisa syukur itu nikmat Tuhan, bisa syukur. Ya. Mujibatun li syukrihi, yang mewajibkan untuk disyukuri lagi. Paham tak? Kemampuan kita untuk bersyukur itu suatu nikmat yang perlu disyukuri lagi. Terima kasih kita kepada Allah merupakan satu nikmat yang mesti diterima kasihin lagi. Paham tak? Syukrul ilahi ni'matun mujibatun li syukrihi. Fa kaifa syukri birrahu? Bagaimana kita bisa syukur terhadap nikmat Allah? Wa syukruhu min birrihi, mensyukurinya itu terbilang dari nikmatnya juga. Jadi semuanya punya siapa? Punya Allah. Yang punya kita mana? Nggak ada jadinya. Gitu kan? Pasrah aja kita dah. Ya. Tarajja. Nah. Tarajja makna talaba. Jadi kalau itu maknanya inna sholati wa qiyamati lillahi, itu lilnya tidak lil milik ya? Yang mana? Jadi seperti sholat kita, ibadah kita ini kepunyaan Allah. Lil istighfar. Mustahik bagi Allah. Punyaan Allah. Boleh lil milik boleh. Jadi artinya kita ini kalau ngaku-ngaku muji, ngaku-ngaku ibadat, nggak ada sebenarnya, kosong. Semuanya Allah yang punya. Semua kemampuan kita berdasarkan Allah. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal alima sahbi wa tubba'i wila. Tsumma sholatu, kemudian salawat. Ini rahmat yang disertai dengan kebesaran. Ala rasuli, dilimpahkan di atas seorang rasul al-mustafa yang terpilih. Ya. Nabi kita itu adalah seorang rasul yang terpilih. Pilihan dari pilihan dari pilihan. Dalam hadis dikatakan innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Allah Ta'ala memilih kabilah Kinanah daripada anaknya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Allah pilih orang Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashimin. Allah pilih dari Quraisy akan Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Allah pilih saya dari Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Aku ini kata Nabi pilihan dari pilihan dari pilihan. Ya, jadi Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail. Di antara anak-anak Ismail, kabilah yang paling unggul utama Kinanah. Dari Kinanah diambil Quraisy, juga yang paling unggul. Dari Quraisy ya, Fir ya. Dari Quraisy diambil Bani Hashim. Nah, aku diambil dari Bani Hashim, maka aku ini ana khiyarun min khiyarin min khiyarin ana Mustafa. Saya adalah pilihan dari pilihan dari pilihan. Wal ali, dan dilimpahkan juga salawat tadi di atas keluarga ya. Ma sahbin, bersama sahabat. Wa tubba'in, dan para pengikut wilaan ya. Wa tubba'in wilaan. Boleh juga wilain, pengikut-pengikut yang terus menerus ngikutnya, tidak putus-putus sampai hari kiamat. Asalnya itu bil mad, tapi dikasarkan di sini karena nazam ya. Wilaan jadi wila. Ayr rahmatul makrunatu bit ta'zimi ala rasulillahil mukhtari min jami'il khalqi. Artinya rahmat yang disertakan dengan kebesaran itu dilimpahkan keharibaan Rasulullah yang terpilih dari semua makhluk. Nabi kita kepilihan. Wal ali, dan juga salawat itu di atas keluarga. Siapa keluarga? Wahum aqaribuhu sallallahu alaihi wasallam min mu'mini Bani Hashimin wa Banil Muttalibi.
Dan mereka itu yang disebut keluarga di sini adalah aqarib, kerabat-kerabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min mukmini Bani Hashimin, daripada orang-orang mukmin yang terdiri dari Bani Hashim dan Banil Muttalib. Tapi ada makna keluarga lain. Kullu mu'minin alu Muhammadin kullu mu'minin. Ada satu riwayat alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad itu tiap-tiap orang mukmin. Keluarga Nabi Muhammad itu tiap-tiap orang yang takwa, tapi bukan makam nasab, makam sabab namanya. Ya. Jadi ada keluarga makam nasab, ada keluarga makam sabab. Sebab kita beriman, sebab kita takwa, kita jadi keluarga Nabi. Tapi di makam sabab. Kalau mereka itu ahlul bait, nah itu adalah makamnya makam nasab. Disebut juga makam zakat. Ya, kalau yang Bani Hashim bin Muttalib namanya makam zakat. Kita juga keluarga makam doa namanya. Jadi kalau waktu giliran terima zakat nggak boleh itu mereka Bani Hashim, Bani Muttalib. Seperti habaib yang sekarang ini nggak boleh mereka terima zakat karena mereka daripada turunan-turunan yang bersih. Sebab ini kotoran manusia zakat. Ya, ausahun nas. La tasluhu li Muhammadin wala li ali Muhammadin, tidak patut untuk Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, jadi yang mereka nggak boleh terima zakatnya yang makam nasab. Kalau kita ini boleh terima, sebab kita bukan makam nasab, makam sabab. Waktu doa kita masuk. Kalau sini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, ini lagi didoain kan? Kita masuk di sini. Nah, jadi masuk makamnya di sini makam sabab namanya kita, ya. Jadi ada makam nasab, ada makam sabab. Untung kita, giliran zakat kita boleh, giliran doa kita dapat itu kita ini. Ya. Kalau mereka nggak boleh terima. Nah, jadi yang di makam nasab inilah wa hadza huwal muraduhuna. Dan ini yang mukminu Bani Hashim bin Muttalib itulah yang dimaksud di sini. Di sini maksudnya keluarga itu. Sebab belakangan ada tubain, ya. Ada tubain itu umum, meliputi yang lain. Li'anna an-nazima dzakarat tubba'a ba'du. Karena nazim menyebutkan tubba sesudahnya, sesudah al. Sabi ada tubba. Berarti bahwa yang digandaki dengan al ini al yang khusus yang Banu Hashim bin Muttalib yang makam nasab itu. So ada tubba. Wa huwa qat'an yashmalu auladahu sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ya, qat'an keluarga Nabi, qat'an ay jazman bila khilafin, artinya dengan tidak ada khilaf antara ulama, yashmalu auladahu sallallahu alaihi wasallam, meliputi anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua keluarga itu anak-anaknya. Ya. Siapa anak-anaknya itu? Wahum sab'atun. Dan mereka anak-anaknya Rasulullah ada berapa? Ada 7. Ya. Arba'un inasun wa salasatun dzukurun. 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Al-Qasimu, pertama Al-Qasim, summa Zainabu, kemudian Zainab, summa Ruqayyatu, kemudian Ruqayyah, summa Fatimatu, kemudian Fatimah, summa Ummu Kulsumin, kemudian Ummu Kulsum, summa Abdullahi, kemudian Abdullah, summa Ibrahimu, kemudian Ibrahim. Wa yulaqqabu Abdullahi bit-tayyibit wat-tahiri, dan dilakapkan, diberi gelar Abdullah itu dengan at-tayyib at-tahir. Kayaknya ada orang bilang anak Nabi 9. Dia bilang tayyib lain, tahir lain. Jadi Abdullah lain, tayyib lain, tahir lain, jadi 9. Tapi yang mau tamat 7. Karena tayyib tahir bukan nama tersendiri, dia lakap gelarnya Abdullah itu. Ya. Maria. Ibrahim dari Maria. Namanya bagus-bagus ini, ya. Al-Qasim itu yang pertama laki-laki. Makanya waktu zaman ada Nabi nggak boleh orang pakai kunyah Abul Qasim. Waktu masih ada zaman Rasulullah hidup nggak ada yang pakai kunyah Abul Qasim. So, Abul Qasim Sayyidina Maulana Muhammad, ya, Nabi. Jadi kita walaupun punya anak namanya si Qasim katanya, waktu itu nggak boleh dipanggil Abul Qasim, itu bimakhtassah bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sesudah Nabi wafat itu ada khilaf ulama, ada yang kata boleh, ada yang kata enggak. Tapi yang ittifaq yang waktu masih ada Nabi nggak boleh kita berkunyah dengan Abul Qasim, karena anaknya namanya ada Qasim tuh, dipanggil Abul Qasim. Summa Zainab, kemudian Zainab. Coba
Ada yang tahu nggak lugatnya Zainab tuh? Bahasa Arab apa tadi Zainab? Coba nih asatid. Zainab apa tuh? Mana? Lugat. Dari sana apa? Biasa, Zainab orang yang pengecut, penakut. Itu sifat perempuan yang bagus. Orang perempuan yang bagus yang penakut. Yang kalau jalan sendiri takut, ini takut. Nah itu bagus, itu sifat perempuan. Kalau laki jelek tuh. Itu. Jaban. Zainab itu maknanya apa? Jaban. Kalau Kulsum, ada Mukulsum tuh. Ruqayyah itu maklum, Fatimah juga maklum. Minal Fatmi kan, sapi dipisahkan. Kalau Kulsum, Ummu Kulsum, apa Kulsum? Ada dua makna Kulsum. Ada yang maknanya itu ziyadatul lahmil khaddain, tembem, Kulsum itu tembem. Ya, yang ini daging mukanya itu apa? Banyak. Itu Kulsum. Molek gitu, Mas. Ya. Molek. Kalau molek itu sifat badan biasanya. Kalau muka khusus tembem biasanya. Ya, banyak dagingnya itu. Bagus kalau anak kecil tembem. Tapi ada juga kulsum maknanya itu kalau bendera, kalau kita pasang bendera tuh ada bendera. Di atasnya itu ada sutra dipasang itu, seperti pita sutra. Itu kulsum juga. Nah sudahlah, namanya sih memang kita nggak perlu, tapi tahu maknanya nggak perlu. Cuma nama-namanya perlu kita tahu nih. Anak-anak itu kita ajarin nih semuanya, supaya dia kenal Rasulullah dengan hakul ma'rifah. Jangan kenal Nabi cuma kenal kebo. Kadang-kadang lahir di mana dia nggak tahu, meninggal di mana nggak tahu, diangkat jadi Nabi di mana dia nggak tahu, anaknya berapa, istrinya, banyak kan nggak tahu. Jadi anak-anak kita ini banyak kecolongan nih. Kadang-kadang Abraham Lincoln tuh keturunannya dia tahu. Arjuna anak siapa, anak Pandu Dewanata sampai Sakutrem dia hafal tuh berapa silsilahnya. Kalau ini dia nggak tahu. Jadi kita ini artinya kurang perdata ini dalam mengajarkan. Bagus, ajak ngomong aja anak nih. Nabi kita siapa, Nabi Muhammad, ayahnya siapa, ibunya siapa. Ajak ngomong dah. Insya Allah dia apa? Itu Fatimah maknanya. Fatim itu dengan Fatmi, sapi terpisah. Artinya ditutup daripada haid. Jadi dia tidak kurang ibadatnya. Tapi di Fatimah katanya tidak ada haidnya, tidak berhaid. Fatim. Itu sih yang biasa itu, yang susah itu Zainab sama Kulsum, jarang yang tahu tuh. Kalau yang hafal lugat itu dia tahu. Wa kulluhum matu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam illa Fatimata fa'ashat ba'dahu 6 ashhurin. Wa kulluhum, dan seluruh mereka itu anak-anaknya Rasulullah meninggal dunia pada hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah. Kecuali Siti Fatimah saja yang setelah Nabi wafat masih ada. Fa'ashat ba'dahu 6 ashhurin, maka meninggal hidupnya Siti Aisyah itu Fatimah itu sesudah Nabi 6 bulan lagi, enggak lama. 6 bulan sudah Rasulullah beliau meninggal. Ya. Fa'ashat ba'dahu 6 ashhurin. Wa kulluhum min Khadijata illa Ibrahim fa min Mariyatal Qibtiyyati. Semua mereka itu dari Khadijah kecuali Nabiullah Ibrahim, kecuali anak Nabi nama Ibrahim. Ya, maka dia itu daripada Maryah Al-Qibtiyyah. Semuanya dari anak Khadijah, cuma satu ini, Ibrahim dari Maryah Al-Qibtiyyah. Orang Mesir asalnya, orang Egypt itu kan Mesir. Dikasih dua kan tuh, satu Maria, satu Sirin. Iya. Nah, jadi ini yang keluarga Rasulullah ini, kalau semua keluarga masuk nih semua. Siti Fatimah khususnya masuk. Jadi anak-anaknya Siti Fatimah masuk. Wa qawluhu ma'a sahbin bisukunil aini wa fathis sadi wa yajuzu kasruha. Perkataan musannif ma' sahbin dengan sukun ainnya, ma' ya. Ma' asalnya ma'a ya. Ma' wa fathis sadi sahbin wa yajuzu kasruha, boleh juga dikasrahkan sihbin.
Was-sahabiyyu man ijtama'a bin nabiyyi mu'minan bihi ijtima'an muta'arifan wa illam yarahu wa lam yarwi anhu syai'an wa illam yatulil maksu ma'ahu. Dan sahabi itu jamak dari sahabi. Sahabi itu man ijtama'a bin nabi, orang yang pernah berkumpul dengan nabi, pernah ketemu, mu'minan bihi, padahal beriman dengan dia waktu ketemunya itu lagi beriman, gitu. Ya. Ijtima'an muta'arifan, sebagai kumpul yang saling mengenal. Ya, Nabi kenal dia, dia kenal Nabi. Wa illam yarahu, sekalipun enggak lihat Nabi, seperti orang buta gitu. Seperti Ibnu Ummi Maktum ketemu Nabi, beriman, kenal Nabi, walaupun dia enggak apa? Enggak lihat. Kalau kenal kan enggak kudu lihat. Emang orang buta enggak kenal orang? Kenal kan? Nah, jadi artinya sekalipun enggak lihat, ketemu aja dan beriman. Walam yarwi anhu syai'an, sekalipun tidak meriwayatkan dari Nabi akan sesuatu, enggak riwayatkan hadis apapun. Tidak meriwayatkan hadis. Ya? Dia beriman sama Nabi tapi tidak mengatakan. Bukan juga. Bukan sahabat. Tabi'in. Ya, tabi'in artinya kalau dia nanti Ya hanya bertemu sahabat. sahabat saja. Nah, dia tabi'in. Tabi'in. Sezaman. Walaupun sezaman, kalau nggak ketemu. Jadi ketemunya dia perlu. Al-luqi, luqi. Walam yarwi anhu syai'an, sekalipun dia tidak meriwayatkan dari Nabi akan sesuatu. Wa illam yatulil maksu ma'ahu, sekalipun tidak lama berdiamnya bersama Nabi, sebentar saja, beberapa menit saja ketemu. Ya udah, dia percaya, iman, dia pergi dah, nggak ketemu lagi, sahabat. Iman. Kalau imannya belakangan, bukan juga. Waktu ketemu Nabi belum beriman, waktu Nabi udah wafat belakangan dia beriman, bukan juga, bukan sahabat. Jadi ketemunya sama imannya perlu bareng. Kalau ketemu dulu, imannya belakangan gitu namanya. Nggak jadi. Waktu ketemu tuh waktu beriman. Nggak disyaratkan riwayatkan hadis ya, dan nggak disyaratkan lama. Bi khilafit tabi'i ma'as sahabiyyi fala budda ay yatula ijtima'uhu bihi aw yarwi anhu. Lain halnya tabi'i bersama sahabi, ya. Kalau tabi'i sama sahabat, tak dapat tidak bahwa lama berkumpulnya dengan dia, nggak cukup dengan sedikit. Au yarwi anhu, atau tak dapat tidak mesti meriwayatkan daripadanya, mesti ada satu hadis yang diriwayatkan. Itu kalau sahabi, tabi'i. Faman ijtama'a bin nabiyyi qabla al-imani thumma amana ba'du falaysa sahabiyan. Ya. Maka barang siapa yang berhimpun dengan Nabi sebelum iman, ngumpul sih, tapi nggak percaya. Tsumma amana ba'du, kemudian dia beriman sesudahnya gitu, falaisa sahabiyan, maka bukan sahabi. Imannya belakangan, waktu nggak bertemu baru beriman, nggak jadi. Wa dakhala fi sahabati Isa alaihi salam, dan masuk di dalam kalangan sahabat Nabi Allah Isa. Nabi Isa sahabat, tapi Nabi Isa masih hidup. Li'annahu jtama'a bihi fil matafi wa akhadha anhu syari'atahu kama masya ala zalika Syekh Abdus Salam. Karena bahwasanya Nabi Isa itu pernah berkumpul dengan Nabi di tempat tawaf. Bikin haji itu Nabi Isa datang, ketemu Rasulullah waktu itu, dan mengambil daripadanya akan syariatnya, sebagaimana berhaluan atas yang demikian itu oleh Syekh Abdus Salam, khilafan lir-Ramli, lain halnya bagi Syekh Ramli. Wa kadzal Khadiru, dan seperti ini Al-Khadir atau Al-Khidru atau Al-Khadiru, boleh baca ya, Al-Khidru atau Al-Khadir, bukan Haidir, bukan. Karena Nabi Haidir, Khadir atau Al-Khidru. Namanya siapa? Balya bin Malkan. Kunyahnya siapa? Abul Abbas, ya. Balya bin Malkan, Abul Abbas. Barang siapa yang hafal namanya dan kunyahnya dan bapaknya masuk surga, kan? Ada jaminan. Ya, Balya bin Malkan, Abul Abbas, Al-Khadir. Nah, di Khidir juga ini termasuk sahabat. Wa amma Jibrilu fa sahabiyun qat'an. Adapun Jibril dia sahabat, pasti itu, tidak khilaf kesahabatannya Sayyidina Jibril.
li'annahu kana ya'tihi sallallahu alaihi wasallam fi suratil bashari, karena bahwasanya Jibril adalah beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rupa manusia. Banyakan merupakan dahyatul kalbi. Ini seorang raja Arab yang ganteng itu, sering merupakan dia dahyah itu, Jibril ya. Kadza dzakarahu Sayyidi Athiyatul Ajhuri. Seperti inilah menyebutkan dia oleh Sayyidi Athiyah Al-Ajhuri. Ada yang bilang katanya Nabi Khidir itu waktu-waktu bisa dilihat gitu. Bisa muncul ketemu bisa. 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 Walaupun sekarang bisa. Sebab memang ini tentang Khidir juga ada khilaf ulama, ada yang bilang sudah meninggal, ada yang bilang masih hidup. Tentu yang bilang bisa ketemu, yang beriatikat Khidir masih apa? Masih hidup. Ini yang jumhur ulama kita mengatakan masih hidup. Sebab dia tuh nggak mati, nggak bisa mati Khidir. Dia masuk di Ma'ul Hayat. Ma'ul Hayat itu satu tempat dia bersama-sama dengan Iskandar Dzulqarnain dulu. Dia pernah Khidir menjadi wazirnya Iskandar Dzulqarnain. Bersama-sama itu mencari Ma'ul Hayat. Barang siapa yang bisa mandi di situ, wudu, mandi, nggak bisa mati kecuali di Nafqatul Ula. Dia matinya nanti di mana sangka kala yang pertama bermati. Di dalam kehidupan ini dia biasa hidup terus. Nah, itu yang mengatakan bahwa dia masih hidup dan hidup terus, umur panjang karena dia pernah masuk di Ma'ul Hayat. Ya, di Ma'ul Hayat. Jadi kalau itu hidupnya di alam mahsyar dulu. Ya di alam dunia. Bukan yang lain lah. Bukan. Alam dunia. Alam dunia juga. Masih hidup. Belum pernah mati. Belum pernah mati. Sebab dia masuk di mana itu? Ma'ul Hayat. Kalau di wayang itu ada ayat namanya Tirta Marta Kamandalu. Ya. Di perwayangan ada juga Ma'ul Hayat. Tirta Marta Kamandalu. Kalau itu dalang ceritanya gitu. Kalau kita ada juga namanya Ma'ul Hayat. Ya itu kan hidup. Ma'ul Hayat, air hidup, air kehidupan. Wallahu a'lam. Jadi kalau Khidir itu memang betul Ma'ul Hayat, dia memang hidup. Sampai sekarang masih hidup dan banyak. Sayyidina Abdul Wahab Asy-Sya'rani kan yang Sahibul Mizan banyak bertemu. Hampir setiap hari ketemu. Imam Zakaria Al-Ansari kan gurunya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani Sahibul Mizan. Pengen ketemu, nggak bisa ketemu. Tapi muridnya ketemu. Nah, dia banyak mulazamah dengan ilmu hakikat itu. Mizan Asy-Sya'rani. Kalau Imam Zakaria Al-Ansari dia ahli fikih, halul zahir. Nah, kalau dia banyak melazimkan ilmu hakikat. Jadi biasanya memang yang ASEAN untuk ketemunya itu orang-orang yang begitu tuh, yang ahli ziarah, suka ziarah, banyak aurat, banyak wirid, banyak uzrah. Orang yang begitu yang ketemu. Biasanya. Kalau yang malas ziarah, ada orang yang malas ziarah. Maunya diziarahin, ziarah kayak Ka'bah gitu. Ka'bah kan kita selalu ziarah dia. Dia nggak pernah datang kemana-mana. Itu kurang ASEAN bakal ketemu Khidir itu kalau gitu. Ziarah sama-sama ziarah sering. Hidup ahya'an wa amwatan, yang hidup yang mati. Memanjangkan umur kalau orang sudah silaturahim. Man arada ayyun sa'afi umrihi wa yubsata fi rizqihi falyasil rahimah. Silaturahim kepada ulama-ulama dan saudara-saudara kita kaum muslimin. Katanya rugi orang kalau lama dia belajar sama satu ulama, sampai ulama nggak kenal namanya. Dia ngaji udah lama, udah 10 tahun, tapi gurunya belum kenal sama dia. Artinya kagak sudah datang, belum tahu ada hubungan rohaninya, jadi cuman dari jauh aja gitu. Jadi kalau dikenal itu harus datang gitu. Sekali-sekali datang gitu, ziarah. Gitu. Jadi dikenalin, oh ini namanya si Anu. Ditanyain, si Anu kemana? Gitu. Ya? Iya pernah berguru, tapi dia bisa nggak dikenal, karena nggak ada hubungan dekat gitu. Jadi artinya hubungan itu nggak cukup di majelis saja, jadi harus juga di rumah gitu, sekali-sekali harus datang. Itu jadi rohanianya lebih erat. Jadi kenal, didoain bisa. Kalau dia mau doain dia nggak tahu namanya kan susah itu. Qawluhu wa tubba'in bi dhammit ta'i wa shaddil ba'i jam'u tabi'in. Nah, dan perkataannya wa tubba'in, tubba' dengan dhammah ta wa shaddil ba', tasydid ba'nya, tubba'.
jam'u tabi'in. Fu'al ya, jamak dari fa'il. Wa hum man tabi'uhu sallallahu alaihi wasallam fi dinihi, yaitu orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agamanya, bukan urusan dunianya, agamanya ya, ibadatnya itu namanya tuba. Kalau dalam urusan yang enak-enak, yang bagian nafsu dia ikut juga Nabi, itu nggak disebut tuba, tapi bukan din gitu. Seperti saya banyak istri kawin ngikut Nabi gitu, itu bukan Nabi. Ini fidi nih ya, agama gitu, ya, bukan dunia. Itu bagus. Wa qawluhu wila bikasril wawi sifatun litubba'in ya. Wilain ya, dengan kasrah wawunya dari walin wila ya. Waliyin karimin kiram, sifatun litubba'in ay mutawalina, yang berturut-turut, kama fis sihahi, sebagaimana tersebut dalam kamus as-sihah, ay mutatabi'ina ila qurbi yaumil qiyamah. Jadi berturut-turut ngikutnya terus sampai dekat hari kiamat, sampai mati dah. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Taqwal ilahi, takwa kepada Tuhan itu, kepada Allah itu adalah madaru kulli sa'adatin, tempat beredarnya setiap kebahagiaan. Kebahagiaan apapun beredarnya di dalam takwa. Kita nggak bisa cari di tempat lain. Di dalam takwa adanya. Wa tiba'u ahwa ra'si syarri habaila. Dan mengikuti segala hawa nafsu itu adalah pangkal kejahatan segala tipuan-tipuan setan. Ya. Habail itu maknanya syarat puspa itu. Kalau orang jaring burung itu pakai jala, pakai syarat. Habail. Hibalah, jangan ada hibalah. Jaring. Yang khusus ini tipuan setan, kejahatan daripada jaring-jaring setan, tipuan-tipuan setan. Itu mengikut hawa nafsu itu berarti pangkalnya kejahatan jaring-jaring setan. Qala Ali bin Ahmad al-Jayzi fi Tuhfatil Khawas, at-taqwa lughatan ijtinabu syakhsi ma yadurruhu fi dinihi wa dunyahu. Berkata Ali bin Ahmad al-Jayzi di dalam kitab Tuhfatul Khawas, at-taqwa, yang disebut takwa itu pada lughat ijtinabu syakhsi ma yadurruhu fi dinihi wa dunyahu, menjauhkan seorang apa yang dapat menyusahkan dia di dalam agamanya dan dunianya. Yang bakal nyusahin dunia dan agama ditinggal, itu takwa. Wa fi istilah syar'i, dan pada istilah syara' takwa itu imtithalul awamiri wa jinabun nawahi, menjunjung segala perintah dan menjauhkan segala larangan. Waqad tukhassu bijtinabi syubuhati, terkadang dikhususkan makna takwa itu ya adalah bijtinabi syubuhat, dengan menjauhkan segala syubhat. Ya, syubhat itu artinya yang samar, yang tidak jelas haramnya dan tidak jelas halalnya. Al-haram, al-halal bayyin wal haram bayyin, sama bainahuma umurun mustabihat. Jadi meninggalkan syubhat itu juga masuk takwa ya. Famanit taqa syubhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Itu syubhat lain lagi dalam akidah ini dekat. Asyubhatu itu ya, ma yushbihul dalil wa laysa bid dalil. Mirip dengan dalil tapi bukan apa? Bukan dalil. Intah. Nah, selesai perkataan itu dalam Tuhfatul Khawas. Wa takalifu syar'i la takhruju an dzalik. Dan taklif-taklif agama, keberatan-keberatan di dalam agama itu tidak keluar dari yang demikian. Jalanin perintah, jauhin larangan. Ay taqwallahi fi sirri wal alaniyati sababu kulli sa'adatin fid darain.
Artinya takwa kepada Allah di dalam sembunyi dan di dalam nyata itu adalah sebab setiap kebahagiaan di dalam dua negeri. Takwa dengan sir, dengan alania itu sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fa innaha zadul akhirati, karena bahwasanya takwa itu adalah zadul akhirah, bekal untuk di akhirat. Wattaqiyyu qad ja'ala bainahu wa bainal ma'asi wiqayatan tahulu bainahu wa bainaha min quwwati azmihi ala tarkiha wa istihdari ilmihi biqubhiha. Wattaqiyyu, orang yang takwa itu sesungguhnya ia jadikan di antara dirinya dan antara kedurhakaan itu akan satu wiqayah, satu penjagaan, satu pemeliharaan, satu batas, ya. Jadi orang yang takwa itu dia jadikan antara dia sama maksiat ada wiqayah, ada pemeliharaan. Tahulu bainahu wa bainaha, yang menghalangi antara dia dan antara maksiat itu. Dia bikin. Apa itu? Penghalangnya apa? Ini nih penghalangnya. Min quwwati azmihi ala tarkiha, daripada kuat azamnya atas meninggalkan maksiat. Harus ada di hati kita kekuatan. Saya enggak bakal mau ngerjain maksiat. Harus ada begitu. Kalau enggak ada begitu kerjain dah. Jadi ada wiqayah. Mesti ada pikiran saya tidak akan melakukan kedurhakaan kepada Allah. Nah itu yang jadi hail nanti, menjadi dinding gitu, ya. Wastihdari ilmihi biqubhiha, dan menghadirkan pengetahuannya dengan buruknya maksiat. Dia harus hadirkan di pikirannya bahwa maksiat itu hal yang buruk kan, yang tidak layak menurut syara, menurut adat, menurut pandangan orang ramai. Nah, itu harus begitu. Kalau ada begitu, insya Allah dia nggak kerjain. Itu wiqayah namanya peliharaan. Kalau dianggap gampang aja, sama aja lah maksiat, apa kerjaan. Nah itu mesti dia kerjain nanti satu waktu. Jadi mesti merasa takut untuk menjalankan itu. Wa ansyada ba'dhum min bahri tawili, dan telah berpantun oleh sebagian mereka itu ulama dari bahar tawil. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'il fa'ulun mafa'ilun. Bahar tawil ya? Hah? Bukan. Ini kalau yang itu bahar itu dong, bahar kamil. Yang mutafa'ilun itu bahar kamil. Nah ini tawil. Tawil fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Idaan aba munzirin kanat gharuran sahifatinya, ya. Fayati kabil akhbari man lam tuzawwidi fa'ulun mafa'ilun. Mana ilmu arud? Idaan fa'ulun salam tarhal mafa'ilun bizadin fa'ulun minat tuqa mafa'ilun walaqai taba'dal mau fa'ulun mafa'ilun timan qad fa'ulun tazawwada mafa'ilun nadimta fa'ulu ala alla mafa'ilun takunu fa'ulu kamitslihi mafa'ilun, kan? Ini bahar tawil, fa'ulu, ya? Dua kali. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Terus satu bait. Ajuzul baitnya fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Kalau menjadi kiai mesti belajar juga nih harus ini buat melengkapi, ya. Iya, enggak sahih, ada sebagian yang gitu ya. Apa namanya? Mu'allal ya, mu'allal. Idza anta lam tarhal, jikalau engkau tidak berangkat bizadin. Bizadin apa bizadu? Bizadin. Idza anta lam tarhal bizadin, kalau engkau tidak berangkat bawa bekal, berangkat mati maksudnya. Ya. Kalau engkau tidak berangkat membawa bekal, apa bekalnya? Minat tuh kok. Daripada ketakwaan itu kita nggak bawa dulu kalau nanti. Wala qaita ba'dal mauti man qad tazawada, dan kau jumpai nanti sesudah mati orang yang bawa bekal. Nanti kita pergi nggak bawa bekal, kita ketemu orang yang bawa bekal. Nadim minta engkau bakal nyesel nanti, ya. Ala alla takuna kami sedih, nyesel atas bahwa tidaklah engkau seperti dia. Wa anna kalam tursid kama kana arsada,
Dan bahwasanya engkau tidak mengadakan pengawasan sebagaimana adalah orang itu mengadakan pengawasan waktu hidupnya, dia mengawasi, hati-hati dia jaga. Kita nggak hati-hati. Waktu kita ketemu dia di sana kita nyesel, lihat dia. Dia dapat faedah daripada pahala-pahalanya itu, faedah amalnya, kita nggak dapat apa-apa. Idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa wala qaita ba'dal mauti man qad tazawwada nadimta. Ala ya, nadimta jadi jawabnya itu, idza anta ya. Nadimta ala alla takuna, kami itu menyesal engkau atas bahwa tidaklah engkau seperti dia, wa annaka lam tursid kama kana arsada. Engkau tidak mengadakan pengawasan di dunia sebagaimana dia pernah mengadakan pengawasan. Qauluhu watiba'u ahwal ya, watiba'u bikasri ta masdaru taba'a, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan, taba'a yutabi'u taba'atan wa tiba'an ya. Watiba'u ahwa ra'su syarri habailan, bikasri ta tiba masdaru taba'a, wa ahwa jam'u hawa bil qasri ya. Jadi ahwa jamak dari hawa, hawan ya, dengan kasar. Ahwaan asalnya. Wal jam'u fil asli mamdudun, jamaknya pada asalnya mamdud, hawaun, gitu ya, pakai mat. Wa huna maksurun li darurah. Di sini dikasarkan karena darurat syair. Wa habaila mudhafun ilaihi, habaila mudhafun ilaihi, wa huwa jam'u hibalatin bi kasril ha'i. Dia itu jamak daripada hibalah dibaca dengan kasrah ha, wa huwa syarakus saidi, yaitu jaringnya orang yang berburu. Orang yang mancing nyari ikan tuh jaringnya. Hero apa itu? Syarak. Jala. Tapi wal muradu huna al kaidu, yang dimaksud di sini kaid ya, tipuan. Tipu daya. Wal makna wa mutaba'atu anwa'i hawan nafsi aslu syarri makayidis syaitani. Dan yang dimaksud di sini dan makna di sini yaitu dan mengikuti macam-macam hawa nafsu itu adalah asal pangkal kejahatan tipuan-tipuan syaitan. Fakullu man ittaba'al hawa fahuwa abdul hawa la abdullahi. Maka tiap orang yang mengikuti hawa nafsu dia namanya abdul hawa tuh. Dibudakin hawa nafsu, la abdullah, bukan hambanya Allah. Walidzalika sallatallahu alaihi syaitana, dan karena yang demikian, karena dia ikutin hawa nafsu, memberi kekuasaan Allah di atasnya akan setan. Setan jadi kuasa dia. Gampang pengaruh dia. Qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya, apakah engkau ketahui orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya? Ada jadi orang yang jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Diikutin saja kemauannya di hawa itu. Wa huwa isyaratun ila anna manil hawa ma'buduhu fahuwa abdul hawa la abdullahi. Wa huwa isyaratun ila anna manil hawa ma'buduhu fahuwa abdul hawa ya. Jadi man jadi apa sih? Ila anna manil hawa gitu. Siap. Isim mana? Al hawa jadi mubtada lagi, ma'buduhu jadi khabar. Jumlah mubtada khabar menjadi khabar anna kan? Nah. Wa huwa isyaratun ila anna manil hawa ma'buduhu fa huwa abdul hawa. Itulah isyarat kepada bahwa orang yang hawa nafsu itu menjadi yang disembahnya, maka dia namanya abdul hawa la abdullah. Kalau yang nyembah duit namanya abdul dinar, abdul dirham. Ada itu dalam hadis ta'isa abdul dinari wad dirham. Padarahimnya. Jadi celakalah orang yang menjadi hambanya dinar dan hambanya dirham. Dinar itu kan akhirnya nar. Kalau dirham akhirnya ham. Kalau nar apa nar? Api. Ham duka cita. Karena ada itu syair kan. An-naru akhiru dinarin nataqta bih wal hammu akhiru hadad dirhamil jari. Fannasu bainahuma ma lam yakun wari'an mu'azzabul qalbi bainal hammi wan nari. An-naru akhiru ya. Dinarin natak tabih, nar itu akhir daripada dinar yang kau tuturkan dia. Kita sebut dinar ada narnya itu. Wal hamu akhiru hadzal dirham al jari. Ham akhir daripada ini dirham. Jadi ada nar ada ham. Fannasu bainahuma ma lam yakun wari'an, manusia di antara dirham dan dinar, uang emas uang perak, ma lam yakun wari'an, selama dia enggak apik, mu'adzabul qalbi bainal hammi wan, diseksa hatinya di antara
ham wan nar. Di dunia cita-cita kesel aja dia. Kalau sudah diperbudak sama dia, nah di akhirat masuk neraka lagi. Kalau aku cewek gimana? Nah itu juga Abdul Nisa. Iya. Sudah ya. Iya mas. Juga itu. Apa yang disuruh ketawa nafsu betulnya? Nah, ketawa nafsunya. Cinta itu buta. Enggak, cinta enggak buta. Kalau buta dia nggak lihat sama sekali, dia masih lihat jalan. Picek dah. Cinta itu picek. Gitu. Kalau buta nggak lihat apa-apa, dia masih lihat, dia masih tahu. Ada hubbuka syai' yu'mi wa yusim ada ya. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Sesungguhnya jalan yang menuju kepada Allah itu ada yang namanya syariat, ada yang namanya tarekat, ada yang namanya hakikat. Jadi jalan menuju kepada Allah nih, ya. Ada syariat, ada tarekat, ada fasma' laha ma muthila. Maka dengarkanlah olehmu untuk ketiga-tiga ini apa yang bakal dicontohkan ini. Syariat kayak apa, tarekat kayak apa, hakikat kayak apa. Ai inna at-tariqa allati tusilu ila Allah Ta'ala ala salasati aqsamin. Artinya sesungguhnya jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala itu di atas 3 bagian. Syariatun. Yang pertama syariat namanya. Wa hiya fil asli mauridun nasi li talabi syurbi. Dan dia syariat, maknanya itu syariat pada asal tempat datang manusia untuk mencari minuman, tempat air gitu. Ya, tempat-tempat air, pancoran, tempat orang ambil air itu namanya syariat asalnya. Tempat orang cari minum. Wa fi istilahil qaumi fi'lul ma'murat, atau fa'lul ma'murati wa tarkul manhiyat. Dan di dalam istilah kaum ahli tasawuf itu yaitu melakukan segala yang diperintah dan menjalankan segala yang dilarang. Nah, itu namanya syariat. Wa tariqatun, dan yang kedua tarekat, wa hiya tatabbu'u af'alin nabiyyi wal 'amalu bih. Yaitu meneliti perbuatan-perbuatan Nabi, cari tahu tentang perbuatan Nabi itu apa. Wal 'amalu biha, dan mengamalkan dengan dia. Ini namanya tarekat. Jadi dia selalu mau syadidul mutaba'ah kepada Rasulullah. Jadi dia cari tahu apa ya? Sampai ada orang yang mau makan semangka tuh, dengar hadis bahwa Nabi makan semangka. Dia ambil semangka, dia beli. Waktu dia beli, dia nggak tahu Nabi motong semangkanya kemari gitu apa nyamping motongnya. Dia cari tahu, nggak ketemu, nggak jadi dia makan. Kalau gitu syadidul mutaba'ah, dia mau ikut benar-benar terperincing ikutnya gitu. Itu orang-orang tarekat. Jadi tatabbu af'alin nabi, ya, meneliti segala perbuatan Nabi wal 'amalu biha, dan mengamalkan dengan perbuatan-perbuatan itu. Wa haqiqatun, dan yang ketiga namanya hakikat. Wa hiya samaratut tariqah, dia itu buahnya tarekat. Kalau hakikat nggak dibikin. Ada yang bisa bikin minyak nggak? Kita bisa bikin minyak nggak? Nggak bisa bikin minyak. Kita cuma mengusahakan jadi minyak gitu. Kita jerang itu apa santan, kita tungguin aja deh. Jalanin aja tuh tarekatnya. Nanti itu hakikatnya datang sendiri. Nggak dibikin kalau hakikatnya sih. Jadi kalau orang ingin mendapatkan itu hakikat, nurul hakikah, dia harus jalankan syariat dan tarekat sebenarnya. Jadi yang pas bandrol namanya syariat. Nah, yang lebih-lebihnya itu, nah itu namanya tarekat. Nah, nanti kalau kita jalankan di syariat dan tarekat akan mendapatkan apa yang disebut hakikat, dapat asrar, musyahadah, nurit tajalli. Menyaksikan nur tajalli nanti ya. Nanti asrarul Quran, asrarul syariah, dia bisa tahu. Kita dilarang begini, kenapa? Dilarang ini kerjaan. Allah berikan paham kepada dia, fahmu hakikatil asya. Ya, memahami hakikat segala perkara. Jadi samarah. Jadi kalau kita pengen buat, tanam aja bunda, tanam aja, pupuk, jagain, ya betul, pelihara, jangan sampai kena ulat, jangan sampai kena hama. Nah, nanti keluar buahnya sendiri. Nah, begitu hakikat itu nanti. Alal qaumu bihi hadhihi salatata. Maka dengarlah olehmu apa yang telah memisalkan oleh kaum dengan dia akan ini yang 3, ya. Syariat, tarekat, dan hakikat. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durrun ghalah. Fasyari'atun kasafinatin. Maka syariat itu seperti perahu, itu syariat. Wa tariqatun kal bahri,
Kalau tarekat itu seperti laut. Summa haqiqatun durrun wala, kemudian hakikat itulah permata yang mahal, mutiara yang besar. Ad-dur itu al-lu'lu'ul kabir. Mutiara yang besar namanya dur. Nah, mutiara besar yang mahal harganya. Kalau kita bikin perahu nggak dibawa ke laut, nggak dibawa ke air, ada gunanya nggak? Ya, jadi mesti ada perahunya, mesti ada lautnya. Nah, summa haqiqatun durrun wala, kemudian hakikatnya itu adalah mutiara. Ai syari'atu mislu safinati fi annaha sababun lil wusuli ilal maqsidi walin najati minal halaki. Artinya syariat itu seperti perahu, pada bahwasanya perahu itu sebab untuk sampai kepada tujuan. Mau ke pulau umpamanya misalnya perahu. Walin najati minal halak, dan untuk selamat daripada binasa. Itu syariat. Wat tariqu mislul bahri, kalau tarekat itu seperti lautan. Alladzi fihi durru, yang di dalamnya ada permata yang besar, ada mutiara. Fi annaha mahallul maksud, pada bahwasanya dia itulah tempat yang dituju, itu tarekat. Wal haqiqatu masalul lu'lu'il 'azimi az-zaidi fis si'ri, dan hakikat itu seperti mutiara yang besar yang bertambah pada harganya, yang mahal harganya itu ya. Fala yujadul lu'lu'u illa fil bahri, maka tidak diperoleh mutiara itu melainkan di laut. Wala yusalu ila dzalikal bahri illa bisafinati, tidak dapat disampaikan kepada itu laut melainkan dengan kapal. Nah, jadi begitu syariat itu kapalnya, tarekat itu lautnya, hakikat itu permatanya yang kita tuju. Wa inna ma kanal mubtada'u huna nakiratan li'annahu yuqsadu bihat tafsil wa taqsim. Dan hanya saja adalah mubtada di sini nakirah, fa syari'atun itu mubtada, ya, nakirah kan? Padahal di Khulasah bilang, di Alfiyah bilang wala yajuzul ibtida' bin nakirah ma lam tufid ka 'inda Zaidin namirah. Wala yajuzul ibtida' bin nakirah. Tidak boleh kita memulakan dengan nakirah. Malam tufid, selama tidak memberi faedah, selama tidak ada musawwir yang membolehkan. Nah, di sini kok nakirah, apa musawwirnya nih? Wa inna ma kana al mubtada'u, inna ma itu jawabun amma yuqal, seolah orang nanya dulu kita jawab. Katanya mubtada enggak boleh nakirah, kok di sini nakirah? Nah, dijawab. Wa inna ma kana al mubtada'u huna nakiratan. Dan hanya saja adalah mubtada di sini nakirah, li'annahu yuqsadu bihat tafsil wa taqsim, karena bahwasanya ditujukan dengan dia, dengan nakirah di sini tafsil dan taksim, untuk memperinci dan membagi-bagi persoalan. Kita lagi bilang ada at-tariq ilallah salasa kan, ada 3. Nah, apa betul? Nah, lagi taksim boleh itu musawwir. Setengah daripada yang membolehkan mubtada atau nakirah kalau taksim, membagi dan memperinci. Nah, begitu nih jawabnya. Wa inna ma kana al-mubtada'u huna nakiratan li'annahu yuqsadu biha tafsil wa taksim. Taksim, ha? Kurang sin ya? Kurang sin. Karena bahwasanya ditujukan dengan dia memperinci dan membagi. Kaqauli syairi min bahril mutaqarabi, seperti perkataan syair daripada bahar mutaqarab. Lagi ya. Fa'ulun 8 kali mutaqarab. Atau mutaqarib ya. Nah, Sofiyuddin Al-Hilli bilang anil mutaqarabi qalal khalilu fa'ulun kan itu ya, kan ya. Sofiyuddin Al-Hilli itu seorang yang penyair ya. Dia itu kumpulkan itu syair-syair. Anil mutaqarabi qalal khalilu fa'ulun gitu. Daripada bahar mutaqarib telah berkata Syekh Khalil, yaitu fa'ulun 4 ya. 8 kali. Nah, kata syair, seperti kata syair dari bahar mutaqarab, fa aqbal tuzahfan ala rukbataini fa saubun labistu wa saubun ajurru. Kan? Fa'ulun. Fa aqbal fa'ulun tuzahfan fa'ulun ala ruk fa'ulun bataini fa'ulu. Ya. Fa saubun fa'ulun labistu fa'ulu. Fasaubun fa'ulun ajurru fa'ulun. Nah,
Nah, jadi ini kan saubun kan nakirah ini. Jadi dibandingkan tuh kataan fasyari'atun kasifinatin lit tafsil wa taksim boleh nakirah, bandingnya seperti kata syair dari Bahar Mutaqarrib ini. Fa aqbal tuzahfan ala rukbataini fa saubun tuh, saubun ya. Nakirah, labistu wa saubun ajur. Saya tampil sambil merangkak di atas dua lutut. Maka satu baju saya pakai, satu baju lagi saya seret-seret gitu. Jadi syariatnya, jadi di sini saubun labis itu yang bandingan sana. Syariatun kasabinatin ya, saubun ajur. Hah? Syariatnya saubun. Saubun kayaknya, ya di Bahar Mutaqarrib. Fa'ulun, 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 fa'ul. Fa'aqbal tuzahfan ala rukbatain. Tafsir. Fasyari'atun akhdhun bidinil khaliqi. Maka yang namanya syariat itu, ini sama juga nih, dinakirakan nih ya. Akhdhun bidinil khaliqi, yaitu mengambil, berpegang teguh dengan agama Tuhan yang mencipta. Kita pegang nih agama Allah, yang wajib kerjain, yang haram jauhin. Wa qiyamuhu bil amri wan nahyi jala, dan mendirikannya dengan perintah dan larangan. Jadi yang larangan dijauhkan, yang perintah dijalankan. Injala, hal keadaannya nyata. Ya? Jelas. Wa tariqatun akhdun bi ahwat kal wara. Nah, kalau yang namanya tarekat bukan pas bandrol, bukan. Akhdun bi ahwat, mengambil yang lebih ihtiyat. Kerjaan kita ambil yang lebih ihtiyat, kal wara. Apik gitu. Ini ada makanan nih, ada yang kata boleh, ada yang kata kagak, jangan makan. Nah, gitu banyak. Jangan kata masih boleh sih, makan aja. Nah, itu tidak ahwat. Bukan tarekat kalau gitu. Masih syariat. Kalau tarekat itu mesti akhdun bi ahwata. Ya, namanya tarekat itu mengambil yang lebih ihtiyat. Sembahyang sunat gitu dikerjain mulazamah itu. Kal wara, seperti wara. Apa wara? Tarkus syubhat khaufan minal wuqu' fil muharramat. Meninggalkan syubhat karena takut jatuh di dalam yang haram. Saking takut jatuh di dalam yang haram, yang syubhat dia makan. Dia tinggalin. Wa azimatin, seperti melazimkan azimah, perintah yang asal. Dia enggak ambil rukhsah enggak. Dia mau ambil yang keras-keras, yang berat-berat. Kalau yang ringan-ringan tuh dia enggak membiasakan diri ambil rukhsah. Kalau ada permisi aja buru-buru ke permisi aja gitu. Enggak. Karya batin seperti riyadhah ya. Melatih jiwanya itu. Melatih jiwa dengan puasa-puasa yang sunat, dengan duduk yang tertib. Ya, karena kita duduk, Allah yarham guru kita, Guru Abdul Majid, kalau dia duduk ngaji tuh dia bersilahnya bulat 4 jam, 3 jam duduk. Enggak bergerak tuh bersilahnya tuh. Enggak diangkat-angkat. Dan pakai bajunya Allah yarham Guru Majid ini diskancing. Ya, enggak pernah dia buka. Guru kita tuh. Bersilahnya bulat. Kalau dia duduk udah enggak bergerak deh. 2 jam, 3 jam ya? Enggak lah sama dia. Udah biasa. Kalau kita bawaan mau kesemutan dulu kan ada aja. Nah, itu dia punya riyadhah itu. Memang sengaja dia latih dirinya. Enggak pernah angkat kaki, enggak pernah betul. Nah, kalau di rumahnya madhep kiblat. Bangkunya tuh takrimahnya madhep kiblat tuh memang di bawah. Jadi ngopi ke apa duduknya. Udah madhep kiblat aja gitu. Itu dia melazimkan yang hawa. Jadi dia dapat ilmu banyak, manfaat ilmunya. Kali, melatih Allah, melatih diri. Ya Allah, selalu melatih. Kalau yang hawa nafsunya mau, enggak. Seperti ada diriwayatkan orang yang memberi Allah itu, dia waktu puasa sunat, ngerjain puasa sunat, di mana ada satu kitab namanya Idahu Asrari Ulumil Muqarrabin. Boleh nanti kita baca itu kitab. Idahu, pernah khatam kita baca di satu tempat. Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, menjelaskan rahasia-rahasia ilmunya muqarrabin. Jadi ada orang di situ diceritakan seorang saleh yang murtad ya, artinya yang selalu riyadhah. Dia puasa sunat. Lantas dia pesan sama istrinya, nanti bikinin saya itu harisah, bubur harisah. Bubur harisah itu bubur havermut pakai daging cincang itu, digodok sama samin. Pokoknya makanan enak itu harisah. Nanti buka saya mau makan itu. Istrinya bikin. Waktu buka, disediain. Dilihatin, ada air dingin. Waktu dia mau buka dilihatin. Hawa nafsunya udah kencang betul, udah nafsu betul makan. Begini kata dia sama istrinya. Di belakang rumah kita ada anak yatim tuh. Kasih nih buat dia nih, buat anak yatim. Boleh dihadapin tuh, sanggup nggak kita kalau gitu? Yang boleh kita Pesen-pesenin? Iya, pesen-pesenin gitu. Oh, enggak. Kalau bini kita kesel, dia pakai. Iya.
Ya mestinya satu itu kan. Mestinya satu rumpun. Satu sekian mestinya. Yang dibagi dua itu. Enggak. Semua dikasih. Dia minum air dingin. Itu dia apa namanya? Kita bisa nggak gitu? Kalau kita masih berebut makanan sama anak nggak bisa kan? Nggak bisa. Berat dikerjakan. Nah, makanya kalau kita mau jadi naik pangkat dalam agama kita tuh mau masuk tarekat harus begini. Ya, ada riyadhah, mutabattilan. Mutabattilan hal keadaannya memutuskan diri kepada selain Allah, hanya menuju kepada Allah saja. Yang lain-lain udah nggak ada gairahnya tuh. Ya, segala catur, segala kerambol, ngobrol nggak ada gunanya, baca koran nggak ada dia tuh. Yang sudah mutabattil, fatabattal ilallahi tabtila. Putuskan diri kamu kepada yang lain daripada Allah, menuju kepada Allah. Kalau mau naik pangkat di sisi Allah begitu caranya. Kalau nggak mau naik pangkat sih ya biasa aja dah. Qauluhu azimatin ma'tufun ala qaulihi bi ahwata ya. Azimah diatafkan atas perkataannya ahwat. Ay wat tariqatu aidan i'timadus saliki ala halatin syaqqatin. Tarekat pula berpegang teguh si salik, orang yang menjalani jalan ini di atas keadaan yang sukar-sukar. Seperti melatih jiwa, ay tadlilin nafsi, menghinakan dirinya, nafsunya. Min qillati aklin, sedikit makan. Wa syurbin, sedikit minum. Wa naumin, sedikit tidur. Nah itu. Ya, wa min taba'udin an fudulil mubahati, dan daripada menjauhkan daripada kelebihan-kelebihan yang mubah. Yang mubah juga dia batasi kadar untuk meluruskan tulang punggungnya saja makannya itu. Ya, artinya hasbu ibni adama luqaimatun yuqimna sulbah. Ya, hasbu ibni adam, cukup untuk anak Adam itu luqaimat, beberapa suap saja. Yuqimna sulbahu, untuk menegakkan tulang sulbinya, asal jangan ngerempuyuk dah gitu. Makan maksudnya supaya jangan rempuyuk, bukan bakal jadi lemes. Habis makan jadi lemes jadi nggak bener kebanyakan makannya. Jadi hasbu ibni adama luqaimatun yuqimna sulbahu, cukup untuk anak Adam itu beberapa suap untuk menegakkan tulang sulbinya. Itu artinya dia menjadikan makan tidur, dia nggak pikirin. Kalau dia kan orang banyak kan malam ada urusan gitu, urusan dia begadang, besok siang bengong dipikirin, malam kurang tidur, ya udah aja, udah lewat bakal dipikirin, masih dia mau kodoin lagi gitu. Itu belum masuk deh di kalangan sini. Kalau pikir tidur juga dipikirin, kemarin nggak tidur setelah, ya udah aja, udah nggak tidur ya udah. Nah sekarang yang ini kalau belum biasa juga lemes sekali gitu. Iya makanya dibiasain. Ya, dia apa? Nah, melatih diri. Kayak makan nih nggak puasa kan latihan. Kalau nggak biasa, di hari udah ya apa ya, belusuan. Kalau nggak biasa, ya. Kalau udah biasa nggak apa-apa. Yuqimna sulbahu. Sulbahu. Hasbu ibni adama luqaimatun yuqimna sulbahu. Nah, dan wa min taba'udin an fudulil mubahat, dan daripada menjauhkan daripada kelebihan-kelebihan barang yang mubah. Yang mubah yang lebih-lebih itu tinggal. Qauluhu mutabattilan halun min fa'ili akhdhu, ya. Wa tariqatun akhdhun bi ahwat tadi ya. Jadi mutabattilan itu hal daripada fa'il, dari yang ditakdirkan. Ay mutafarrigan lil ibadati, maknanya mutabattilan mutafarrigan. Jadi mengosongkan diri khusus untuk ibadat. Wa munqati'an 'anid dunya, dan memutuskan diri dari dunia ila Allah taala, menuju kepada Allah taala. Itu namanya mutabattilan, ya. Semuanya urusannya buat Allah aja deh, segala apanya buat Allah. Kalau dikerjain ini untuk Allah ini. Dia menyusun pelajaran untuk anak-anak, untuk terasa. Ini untuk Allah. Nanti untuk mutalaah, untuk bapak-bapak, untuk mengajar ini untuk Allah. Merencanakan apa begitu, ya. Nah, itu sama sekali untuk Allah. Jadi nggak ada kerjaan yang dunia. Untuk makan untuk menyegarkan badan supaya bisa kuat ibadat. Nah, ini semuanya untuk Allah. Itu tabatul. Wal haqiqatu wusulus saliki ila maqsidihi bi kasri shadi ala annahu ismu makanin ay mahalli qasdihi. Dan hakikat itu sampainya orang yang berjalan kepada tujuannya, dibaca dengan kasrah shad. Hal keadaannya atas bahwasanya dia itu isim makan ya. Kalau maksud qasada yaksidu, kiasnya itu dengan maksud jadi ya. Ai mahalla qasdihi. Au bi fatihah maqsad boleh juga.
ala annahu masdarun mimiyun, atas bahwasanya dia dijadikan masdar mimi jadi maf'al kalau masdar mimi ya. Di makna ismil maf'ul, jadi dengan makna isim maf'ul, ai maqsudihi maqsadihi. Ada orang bilang majlis, ada orang bilang majlas. Nah, kalau majlas itu masdar mimi, kalau majlis ada isim makan ya. Kayak ini nih, ada yang mau kerja nggak? Siang nanti ya, sampai sini dulu deh. Wa haqiqatun nih, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala fa haqiqatun la usuluhu lil maqsidi wa musyahadah nurit tajalli binjila. Dan bermula hakikat itu, yaitulah sampainya seorang kepada tujuan dan menyaksikan cahaya tajalli dengan nyata. Jadi di sini boleh hakikatun menjadi mubtada, ya. Musawwirnya itu taksim buat tafsil. Di asalnya mubtada tidak boleh nakirah kecuali kalau ada memberi faedah. Di sini adalah faedahnya taksim, jadi boleh mubtada itu nakirah. Kalau yang hakikatun itu jadi mubtada, lausuluhunya itu lamnya jadi lam zaidah namanya, ya. Usuluhu jadi khabar. Tapi kalau kita bikin lamnya lamul ibtida, usuluhu menjadi mubtada muakhar. Hakikatun itu menjadi khabar muqaddam. Boleh dua di sini ya. Jadi boleh hakikatun dijadikan mubtada, la usuluhu menjadi khabar, lamnya zaidah. Kalau kita bikin lamnya lamul ibtida, la usuluhu itu masuk pada mubtada lamnya itu. Jadi usuluhu mubtada muakhar, hakikatun itu menjadi khabar muqaddam namanya. Jadi cara nahwunya boleh dua macam di sini ya. Nah, jadi dan bermula hakikat itu yaitu sampainya seorang kepada tujuan. Wa musyahadatu nurit tajalli asalnya tuh. Ya. Karena nazam jadi dimatikan tuh, tak menjadi ha. Wa musyahadah nurit tajalli. Asalnya wa musyahadatu nurit tajalli. Jadi wa haqiqatun la usuluhu lil maqsidi wa musyahadah nurit tajalli binjila gitu bahasanya. Jadi yang disebut hakikat itu sampainya seorang kepada tujuan dan menyaksikan cahaya tajalli, ya. Tajalli itu artinya ma yankashifu lil qulub min anwaril ghuyub, apa-apa yang terbuka bagi hati daripada cahaya-cahaya yang gaib. Kalau hati kita terbuka, ya, terdapat di situ cahaya yang gaib, itu namanya tajalli. Macam-macam itu tajalli, ada tajalli zat, ada tajallil asma, ada tajalli sifat. Itu di kalangan ahli tasawuf terkenal ya, tajalliyat. Ai wasyari'atu talabus saliki ila Allah ta'ala dinal islami wa dawamuhu ala imtithali amrillahi ta'ala wajtinabi nahyihi wa huwal musamma bil istiqamati.
Artinya dan syariat itu yaitu menuntutnya orang yang jalan menuju kepada Allah Ta'ala itu akan agama Islam, dan mengekalkan dia si salik di atas menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan larangannya. Itu namanya syariat. Jadi si salik, si orang yang jalan kepada Allah Ta'ala selalu menuntut agama Islam, menjalankan perintah, menjauhkan larangan. Wa huwal musamma bil istiqamati, dan dia itulah yang dinamakan dengan istiqamah, ya. Istiqamah itu dia tuh, yakni ad-dawam 'alal imtithal wal ijtinab. Jadi selalu dia itu menjalankan perintah dan menjauhkan larangan. Qauluhu injala ay ittadaha kullu wahidin minal amri wan nahyi lin nasi. Jadi ini injala bukan nazam yang wa hakikatun ini. Yang depan itu. Fa syari'atun akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyi injala. Injala yang sana yang ini ditafsirkan di sini ya. Kita lagi bicarakan syariat ini. Bukan tarekat. Syarahnya ini bicarakan syariat. Qauluhu injala, maknanya injala ay ittadaha, jelas ya. Kullu wahidin minal amri wan nahyi linnasi, yang nyata tiap-tiap satu daripada perintah dan larangan itu bagi manusia. Wa huwa takmilatun lil baiti, dan dia itu injala sebagai penyempurna saja untuk bait. Tab baitnya ini kalau nggak pakai injala kurang ya. Fasyari'atun akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyi injala. Jadi injala cuma takmilatun lil bait, menyempurnakan bait syair saja, cukupin timbangan. Sebab kalau nggak ada injala kurang tuh timbangannya ya. Jadi takmilatun lil bait. Kalau kayak orang nyanyi itu syairnya udah habis, lagunya belum habis, tambahin indung disayang di ujung itu belakangan ya. Betul nggak? Syairnya udah habis gitu, lagunya masih ada, indung disayang apa itu. Itu namanya takmil. Wa tariqatu i'timadus saliki ala awsaqil umuri kal wara'i. Dan tarekat, sekarang mau bahas tarekat. Tadi syariat sudah selesai. Sekarang dan tarekat itu yaitu i'timadus saliki ala awsaqil umuri. Berpegang teguh oleh orang yang salik, yang menjalani jalan Allah ini di atas sekuat-kuat perkara. Jadi dia pegang kepada segala hal-hal yang kuat-kuat, yang penting-penting ya. Kal wara'i, seperti wara. Dia melazimkan wara. Sebab ada hukum syara', ada hukumul wara, gitu ya. Kalau hukum syara' masih boleh, menurut aturan masih boleh. Tapi dia nggak mau begitu. Kalau ini hal samar dia tinggal, diambil yang ahwat kan tadi ya. Wa tariqatun akhdhun bi ahwata. Selalu dia memegang yang lebih ihtiyat, kal wara, seperti wara. Jadi i'timadus saliki ala awsaqil umur itu namanya tarekat. Kal wara, seperti melazimkan wara. Apa itu wara? Wa huwa tarkus syubhati. Dan dia wara itu meninggalkan syubhat ya. Jadi yang syubhat ditinggal, tarkus syubhat khaufan minal wuqu' fil muharramat. Dia tinggal yang syubhat karena dia takut jatuh di dalam yang haram, jadi yang syubhat dia tinggal. Nah, ini wara siapa? Sebab wara itu bertingkat-tingkat. Wa hadza wara'us salihina. Dan inilah waraknya orang-orang yang saleh. Wara'us salihin begini, meninggal yang syubhat, takut jatuh kepada yang haram. Ada lagi warak yang lain, wa tarku ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. Nah, ini warak juga nih, tingkat yang kedua. Wa tarku ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. Meninggalkan barang yang tidak ada dosa padanya. Enggak dosa sih, dia tinggal karena takut barang yang ada padanya dosa, gitu. Dia tinggalnya nggak berdosa karena takut nanti masuk ke dalam dosa ya. Itu nanti ulama wara itu bisa disalahartikan jadi waswas orangnya. Bukan, wara bukan waswas. Wara itu artinya meninggalkan yang syubhat. Lalu dia misalnya dalam makan ini dia enggak, kalau halal kan nyata, kalau haram nyata. Kalau syubhat itu yang nggak halal, yang nggak jelas halalnya, nggak jelas haramnya. Itu yang dimaksudkan dengan syubhat. tidak waswas. Tidak.
Kalau yang al-haram bayyin wal halal bayyin. Ya. Jadi wa ma bainahuma itu yang kita nggak jelas halalnya atau haramnya itu minal umuril mustabihat. Dia tidak katakan haram, tidak katakan halal, dia belum tahu asalnya gitu. Lagi belum tahu asalnya. Seperti kita dikasih umpamanya uang sama orang yang penjudi dah. Kan yang kita terima itu belum pasti dari yang haram, belum pasti. Tapi mungkin dia ada income dari jalan lain, kan masih boleh itu diterima. Itu syubhat memang. Itu harus ditinggal. Nah, orang yang warak itu nggak mau tuh. Kalau yang warak itu nggak mau. Kalau cara hukum syara sih masih boleh kita terima, nggak apa-apa. Tapi kita ihtimal dari pemasukan lain, dari pos bukan judi, dari pos lain. Nah, cuma kalau orang yang warak dia tinggal. Jadi misalnya boleh seorang dokter jelas ada pasien yang seorang wanita Ya. yang tidak benar. Lalu diobati, bukan kewajiban dia. Tarik. Nggak apa-apa. Kalau sudah cukup syaratnya. Sebab boleh seorang wanita berobat kepada dokter laki-laki boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama itu harus dihadiri oleh mahramnya. Bukan ini yang saya maksud wanita itu kerjanya tidak pada asal. Oh iya, itu sama dengan itu. Itu dimukabalahkan dengan pekerjaannya kan. Iya. Itu seperti jual beli kan, jasa-jasa begitu. Nah, jadi andai kata tidak jelas bahwa itu orang artinya dapat uangnya dari situ, bisa juga dari uang lain, masih boleh kita terima. Boleh. Jadi masalahnya dia masalah pengobatan ya. Ya, pengobatan, ya, pengobatan. Tapi kalau dokter mau warak, jangan ambil, sedekah aja. Ya. Gratis. Ketagihan dia boleh. Iya. Nanti dia salah sangka lagi, wah ini dokter naksir saya pun. Belum tentu gitu. Dan Hah? Enggak. Jadi yang kedua sini termasuk akhwat maksudnya. Ahwat. Yang disebut akhdun bi ahwat. Itu yang tarekat namanya. Jadi ini orang-orang syariat. Kalau orang syariat tuh pas bandrol dah. Yang diperintah dikerjain, yang dilarang dijauhin. Tapi yang sunat-sunat dia nggak kerjain, yang makruh-makruh dia masih kerjain. Ya. Tapi kalau orang yang sudah tarekat namanya itu selamanya akhdun bi ahwat. Kalau sembahyang yang fardu dijaga sama sunat-sunatnya, qabliyahnya, ba'diyahnya gitu. Nah, kalau perkara makan dia hati-hati, nggak sembarangan. Wow, apa yang dikatakan oleh satu kelompok bahwa ini haram, tidak makan gitu. Di dalam mazhab Syafi'i makan daging kuda halal tapi makruh. Nah, ada mazhab lain yang mengharamkan dia makan daging kuda kalau dia tahu gitu. Itu namanya warak. Ya. Jadi kalau orang-orang tarekat kita tahu itu dari tindakannya. Dia tidak melazimkan rukhsah-rukhsah. Kalau rukhsah syariah dia tidak kerjain, dia kerja ambil yang azimah selalu. Kecuali kalau nafsunya mau kepada azimah saja, dia ambil rukhsah begitu. Pokoknya dia melawan, mujahadah terus. Nah, ada lagi yang kedua, wattarku ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun, meninggalkan barang yang tidak dosa padanya karena takut barang yang ada padanya dosa. Seperti apa? Halal semuanya. Makan sepiring, makan 2 piring, boleh nggak? Nah, dia nggak makan 2 piring. Padahal 2 piring masih boleh, 3 piring pun masih apa? Boleh. Tapi dia makan sepiring aja. Jadi dia meninggalkan apa itu? Yang halal karena takut jatuh yang haram, bukan yang syubhat. Kalau tadi syubhat dia tinggal, itu masih lebih bawah lagi itu. Ini yang halal dia tinggal karena takut masuk di dalam yang haram. Makan 3 piring kan boleh, dia makan sepiring saja. Sekedar apa? Hasbubni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu gitu aja. Ya. Sekalipun masih kepengen. Sekalipun masih pengen. Jadi dia takut kalau dia makan 3 piring, Takut nanti kena yang atau sakit atau dia kena yang bakal dosa dah gitu. Ya. Jadi kalau dia banyak makan buat ibadat tuh. Iya, bagus kan. Bagus. Iya. Sebetulnya kalau dia banyak makan untuk kuat ibadat, itu artinya masih kotor juga itu niat. Boleh jadi juga bukan karena niat ibadat aja, karena dia khawatir emang doyan makan aja gitu. Emang gitu, gembul. Tapi kalau dia 3 piring, kan orang makan 3 piring, kalau makan sepiring bisa juga. Kenyang juga gitu bisa. Kenyang juga, cukup juga. Dia biasain gitu. Nah, itu begitu. Ya. Sebab ada itu sahabat yang meninggalkan seperti Sayyidina Umar, dia tinggalkan 9/10 yang halal karena takut jatuh yang haram. Kalau barangnya halal 10 umpamanya, boleh 10. Dia tinggalkan 9/10. 9/10.
Jadi diambil yang 10 saja, yang 9/10 itu ditinggalkan. Apa begitu jagain itu? Jangan difolin tuh yang halal. Sebab kalau halal kalau udah fol, dia meningkat kepada haram. Ya, makanya kalau yang itu yang halal-halal, andai kata syarat bolehin, jangan dipentokin terus. Seperti menikah, boleh sampai 4 kan? Jangan sampai 4, 3 aja gitu. Sebabnya masih ada lowong dikit. Kalau dipentokin 4, dia mulai lompat ya haram deh kelimanya. Jadi dikasih gang sedikit gitu. Dia cerai dulu satu. Iya lah artinya. Tapi itu udah dekat kepada haram, jadi sudah dekat. Jadi kalau barang yang halal, umpamanya ini boleh, semuanya boleh nih. Dari sini sampai sini boleh. Diambil sedikit aja yang boleh. Banyak kan yang dia nggak lakukan itu dari yang boleh. Nah, itu wara lain lagi nih, wara yang kedua nih ya. Jadi tarku ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. Kama qala Umar radhiyallahu anhu, kunna nada'u tis'ata a'syaril halali makhafata an naqa'a fil harami. Sebagaimana berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, adalah kami meninggalkan 9/10 dari yang halal. 9 bagian dari 10 bagian yang halal itu dia tinggal. Kenapa? Makhafata an naqa'a fil haram, karena takut bahwa kami jatuh di dalam yang haram. Apa begitu penjagaannya? Jadi dari 10 yang boleh itu dia cuma ambil 1. Yang 9-nya itu dia tinggalkan karena dia takut jatuh pada yang haram. Wa hadza wara'ul muttaqin. Kalau tadi wara'us salihin, ini wara'ul muttaqin, jadi lebih tinggi lagi. Wajtinabu kulli ma laisa khalisan lillahi. Nah, ini yang ketiga. Menjauhkan tiap-tiap sesuatu yang tidak murni bagi Allah. Yang tidak murni bagi Allah, yang dia nggak tahu betul murni karena Allah, dia tinggal. Wa hadza wara'us siddiqin. Inilah waraknya siddiqin. Waraknya orang-orang yang siddiq. Siapa mereka itu? Wa haula'i humul muwahhidunal mukhlisuna la yataharrakuna wa la yaskutuna illa lillahi wa la yatakallamuna wa la yaskutuna illa lillahi wa la ya'kuluna illa littaqawwi ala ibadatillahi wa la yanamuna illa lillahi wa in masyaw fa fi hajati muslimin aw sa'yin ilal khairi. Nah, ini dia. Mereka itulah orang-orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Ta'ala bimakna al-kalimah, mengesahkan zat, sifat dan af'al. Al-mukhlisuna lagi yang bertindak ikhlas mereka, ya, ikhlas. Ayyu'afiyakallah minhuma. Apa itu ikhlas? Kata Fudail bin Iyad, al-amal li ajlin nas syirkun wa tarkul amal li ajlin nas riya'un wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu ta'ala minhuma. Ya, beramal karena manusia itu syirik, meninggalkan amal karena manusia riya. Yang ikhlas bahwa Allah selamatkan kamu dari kedua hal ini, bukan kerja karena manusia, bukan tinggal kerja karena manusia, semuanya murni karena Allah. Mukhlisun, ya. La yataharrakuna wa la yaskutuna illa lillah. Tidaklah mereka bergerak dan tidak mereka diam melainkan karena Allah. Yaskunun apa yaskutun? Yaskunun, ya. Ayat yang pertama yaskunun, lawan yataharrakun, ya. Lillah, ya. Maksudnya lillah. Nah, kebanyakan alif tuh. Jadi yang pertama yaskununa. La yataharrakuna wa la yaskununa illa lillahi wa la yatakallamuna wa la yaskutuna, baru yang belakang, ya, illa lillah. Tidak mereka bergerak dan tidak diam melainkan karena Allah. Kalau dia bergerak karena Allah, diamnya juga karena Allah juga. Wala yatakallamuna wala yaskutuna, tidak mereka berkata-kata dan tidak mereka diam melainkan karena Allah. Wala yakuluna illa littaqawwi ala ibadatillah, dan tidaklah mereka itu makan melainkan untuk menguatkan diri di atas beribadat kepada Allah. Wala, ya. Seperti kalau dia menghadapi satu persoalan, dia timbang dulu mana yang lebih bermanfaat ini, mana yang lebih ikhlas, apakah bicara, apakah diam. Kalau diamnya itu yang lebih diridhai Allah, dia diam. Idza kana al-kalamu fiddatan fasukutu zahabun. Kalau berkata-kata itu perak, maka diam juga adalah emas.
kalau ada satu kemudaratan terjadi di depan mata dia. Itu artinya dia berkata-kata juga karena Allah. Ya takallamuna lillah. Jadi dia berkata-kata karena Allah, dia diam juga karena Allah. Jadi semuanya didasari dengan Allah itu. Kalau perlu dia berkata karena Allah. Kalau tidak perlu dia berkata, dia diam juga karena Allah, begitu. Jadi semuanya didasari karena Allah. Jadi mereka tidak berkata-kata, mereka tidak diam melainkan karena Allah. Wala ya'kuluna illa littaqawwi ala ibadatillah. Dan tidak mereka itu makan melainkan untuk menguatkan diri atas beribadat kepada Allah. Kalau dia makan bukan karena menurutkan hawa nafsu, bukan karena keinginan nafsunya, tapi sekedar menguatkan badannya. Dia makan yang cukup gizinya, sekedar kuat badan, ya. Dia makan yang 4 sehat 5 sempurna itu. Tidak usah banyak-banyak, asal untuk cukup saja dia beribadat kepada Allah. Wala yanamuna illa lillah, dan tidak mereka tidur melainkan karena Allah. Tidur juga bukan karena mengikutkan hawa nafsu, tapi bukan mau raha. Dia kepengen supaya badannya ini bisa dipakai ibadatnya enak, gitu, ya. Jadi tidurnya ala kadar, tidak terlalu banyak. Wa in masyau, kalau mereka kelihatan berjalan gitu, dia pergi ke sana kemari. Itu tentu fa fi hajati muslim, maka di dalam hajatnya seorang muslim, untuk menunaikan hajat orang muslim, untuk mengkabarkan satu pengkabaran yang diamanatkan orang untuk disampaikan, atau untuk membawa hadiah, atau untuk menziarahi. Pokoknya kalau dia jalan, nggak ada perjalanan yang sia-sia. Rekreasi namanya itu nggak ada. Seperti kayak kita mau jalan ke sana, mana pelesiran, nggak ada, ya. Nah, wala ausa apa? Wa in masyau, jikalau mereka berjalan, fa fi hajati muslimin, maka tentu di dalam menunaikan hajat seorang Islam, au sa'yin ilal khairi, atau berusaha kepada kebaikan. Apa dia mau ngaji, apa dia mau ngajar, apa dia mau ziarah, pokoknya kebaikan lah kalau dia mau keluar jalan. Tidak ada suatu jalan yang sia-sia, memenuhi undangan temannya umpamanya gitu. Tapi yang namanya sia-sia itu nggak ada. Qauluhu wa haqiqatun mubtada'un wa qawluhu la wusuluhu khabaruhu. Nah, di sini juga begitu ya. Perkataannya la wusuluhu menjadi kabarnya ini mubtada, hakikat mubtada, la wusuluhu jadi kabarnya. Wala yajuzu aksuh. Di sini dibilang tidak boleh sebaliknya. Jadi kalau di sini kelihatan tidak boleh dijadikan hakikatun menjadi kabar. Lamnya dalam tidak, tapi di syarah lain nanti bolehnya. Apa alasannya ini? Li'annal mubtada'a mahkumun alaihi, karena mubtada itu kan mahkum alaih. Wal khabara mahkumun bihi, sedangkan khabar itu mahkum bih. Nah, jadi kalau nggak boleh, lamnya nggak bisa jadi lamul ibtida di sini. Lamnya dalam zaidah saja. Kalau hakikatun jadi mubtada, ya. Karena mubtada itu mahkum alaih, yang dihukumkan atasnya. Khabar itu yang dihukumkan dengan dia. Wa syartul mahkumi alaihi ayyakuna ma'luman. Syaratnya mahkum alaih mubtada bahwa adalah dia maklum, ya, mesti diketahui. Wal mahkumu bihi ayyakuna majhulan. Kalau mahkum bih, syaratnya bahwa adalah majhul, tidak diketahui. Kama fi syarhil unmuzaji, sebagaimana tersebut di dalam syarah al-unmuzaj, nama kitab. Apa itu unmuzaj logatnya? Tahu? Contoh monster, contoh. Ya, maksudnya untuk Enggak, mufrad. Namazik, dia punya jamaknya. Unmuzaj boleh, numuzaj juga boleh. Jadi jamaknya namazik. Nubzah bagian. Lain. Nubzah itu yakni satu bagian. Ini sahih mubtada di hakikat itu ya. Iya, mubtada ini. Nakirah boleh. Karena dia taksim buat tafsil. Ifadahnya. Wal haqiqatu ma'lumun minal kalami sabiq, dan hakikat itu sudah maklum dari perkataan yang terdahulu. Jadi dia itu yang jadi mubtada di sini mahkum alaihnya sudah maklum. Wa huwa ma'rifatun fil ma'na. Sekalipun dia nakirah tapi ma'rifat pada maknanya, ya. Maknanya sudah ma'rifat. Lafadznya nakirah tapi maknanya sudah ma'rifat. Kali sih hakikat itu dasarnya ma'rifat. Naam. Ya. Wal wusulu wal musyahadatu ghairu ma'lumaini. Sedang wusul, sampainya gitu kepada tujuan, atau musyahadah,
menyaksikan nur tajalli itu ghairu ma'lumin, belum diketahui, maka itu dia jadi khabar mahkum bih, ya. Kama la yakhfa, sebagaimana tidak tersembunyi. Wa aidan anna dzalika ala nasqi qawlihi wa syari'atun akhdhun wa tariqatun akhdhun. Dan lagi pula bahwa yang demikian itu, yang haqiqatun la usuluhu itu, di atas rangkaian perkataan syair tadi, perkataan nazim, wa syari'atun akhdhun bidinil khaliqi sana, wa tariqatun akhdhun bi ahwata kal wara, kan sama itu. Wa haqiqatun la usuluhu, itu sama ya. Jadi tiga ada. Dibicarakan tentang syariat, fa syari'atun akhdhun. Dalam tarekat wa tariqatun akhdhun bi ahwata kal wara. Nah, yang ketiga ini wa haqiqatun la usuluhu. Jadi masing-masing jadi mubtada. Qauluhu wa musyahadah bisukunil ha'il akhirati, dengan mematikan ha yang akhir, musyahadatu asalnya, lil wazni, jadi musyahadah. Nah, wa huwa masdaru syahadah, dan dia masdar daripada syahadah. Syahada yusyahidu musyahadatan, ya, fasyihadah. Ini yang musyahadah. Wa huwa masdaru syahadah ma'tufun ala qawlihi lausuluhu, wa lausuluhu wa musyahadatu nurid tajalli, begitu asalnya. Yang tafsir fahuwa marfu'un li'atfihi 'alal khabari, maka dia musyahadatu itu dirafakan karena diatafkannya atas khabar, atas lausuluhu itu. Wa mudhafun ila ma ba'dahu, dan mudhaf dia musyahadatu itu kepada yang sudahnya, nurid tajalli, ya. Wa ma'na musyahadati nurid tajalli bin jila'i ru'yati nurid tajalli bin kisyafin tamin. Dan makna musyahadati nurid tajalli bin jila'in, gitu ya, ru'yatu, gitu ya kabarnya. Makna menyaksikan nur tajalli dengan nyata, bagaimana maknanya itu? Yaitu melihat cahaya tajalli dengan kenyataan yang sempurna, ya. Jadi melihat cahaya tajalli dengan kenyataan yang sempurna. Tajalli itu ma yankashifu lil qulub min anwaril ghuyub, apa-apa yang terbuka bagi hati daripada cahaya-cahaya yang lain. Wa qala ba'duhum al-haqiqatu fahmu haqa'iqil asya'i ka syuhudil asma'i was sifati wa syuhudil dzati wa fahmi asraril qur'ani wa asraril man'i wal jawazi wa fahmul ulumil ghaibiyati allati la tuktasabu min muallimin. Dan telah berkata sebagian mereka itu ulama, al-haqiqatu, pengertian hakikat itu, fahmu haqaiqil asya, memahami hakikat segala perkara. Kasyuhudil asma, seperti menyaksikan asma. Kalau asma kan isim-isim nama, itu nama dia saksikan, ma'aninya itu ma'anil asma, ya. Jadi kalau nama kan kita tahu seperti nama Allah, Khaliq, Alim, Sami, Basir. Tapi dia saksikan itu, hakikatnya itu, ya. Nah, itu namanya hakikat. Menghadirkan juga artinya memahami hakikat sifat-sifat. Wa syuhudidz dzat, menyaksikan segala zat. Wa fahmu asraril Qur'an, atau kepada fahmu haqaiqil asya, dan memahami rahasia-rahasia Quran. Rahasia Al-Quran difahami. Dari segi makna Al-Quran itu bermacam-macam. Dia bisa dapatkan rahasianya nanti.